aku mau ngasih tahu kakak sesuatu. Kakak hati-hati ya kak sama Kak Kinta. Soalnya masa tadi Kak Kinta nyuruh aku tuh buat ngerjain Oki lagi tahu kak. Tapi aku nggak mau. Apa? Yang bener non Tiara. Ya ampun, makasih ya udah ngasih tahu aku ya. Sama-sama kak. Hati-hati ya kak ya. Saya mau minta maaf sama dokter karena selama ini saya sudah curiga sama dokter. Padahal dokter selama ini selalu membantu Naura kan? Nggak apa-apa, Arka. Saya mengerti. Salah satu tugas saya adalah merahasiakan apapun yang diminta pasien saya untuk dirahasiakan. Saya paham dok, saya sangat mengerti. Jadi, kamu udah tahu semuanya. Bagi saya, Naura itu adalah seorang pasien. Dan sekaligus juga dokter bagi anak saya. Naura sudah membantu perkembangan anak saya jauh lebih baik. Dan untuk itu, saya jadi ingin membantu Naura semaksimal mungkin. Tanpa ada maksud apapun. Iya dok, saya mengerti. Kapan-kapan saya ingin ngajakin dokter untuk makan malam bersama. Apa mungkin dokter ada waktu? Boleh juga. Nanti kita atur waktunya ya. Saya tunggu dok. Hai Tiara Frozen. Kok Lo lagi kenapa sih? Kayaknya lo lagi sedih gitu deh. Ada apa sih? Iya ya, lu tuh muka lu tuh manyun aja kayak bebek. Kenapa sih lo? gue cuma ngerasa nggak enak aja sama Oki. Ya selama ini gue ngerjain dia terus, tapi yang selalu kena hukuman, yang selalu apa siapa? Oki kan? Dan dia selalu sabar lagi ngadepin gue. Ra, kayaknya dugaan gue dari awal tuh bener deh. Kayaknya lo tuh bener-bener mulai suka deh sama Oki. Lo cinta deh, iya gak sih Laura? Iya Ra, yang tadinya benci jadi suka, iya kan? Yang tadinya lo itu cuman temen doang, jadi demen. Enggak, gue nggak suka. Tapi gimana ya? Gue cuma nggak enak aja. Gue merasa bersalah. Halo, Kak Ginta. Tiara, kakak diusir lagi dari rumah kamu gara-gara si pembantu itu. Sekarang juga, kakak minta tolong sama kamu untuk kerjain Oki. Kamu tolong bawa Oki ke daerah rel kereta api di daerah Tanjung Barat. Kak, aku bawa Oki ke sana. Iya Tiara, ini kakak lagi on the way ke sana. Pokoknya kamu harus bawa Oki ke sana. Aku mau kerjain dia habis-habisan biar Naura menderita juga. Kak, kayaknya aku nggak bisa deh, Kak. Soalnya sekarang tuh aku udah tobat, Kak, dan aku punya jebakan sendiri buat Oki. Aku tuh masang jebakan cinta gitu loh, Kak, buat Oki. Dan kalau misalnya aku bawa Oki ke sana, yang ada semua jebakan aku bakal hancur dong. Oki nggak bakal masuk dong ke jebakan cinta aku. Tiara, ngapain sih kamu pakai acara bikin jebakan cinta? Kamu gak cinta beneran kan sama Oki? Enggak, aku cuma jebakan aja. Pokoknya sekarang juga kamu bawa Oki ke tempat yang kakak bilang tadi ya. Kamu ingat aja, Oki itu bukan selevel sama kita Tiara. Dia tuh sama aja kayak Naura, sama-sama pembantu tau gak? Emangnya kamu mau pacaran sama pembantu, hah? Kakak sih ogah. Papa tahu, pasti sekarang ini kamu sangat sedih mengenai Naura. Arka bukan cuma sedih pak. Tapi Arka ngerasa sangat bersalah. Karena Arka sampai nggak tahu kalau Naura ternyata sakit. Dan Arka tidak menjagai Naura pak. Arka sempat berpikir yang enggak tentang Naura. Yang Arka cuma pikirkan adalah keegoisan Arka. Tentang pernikahan Arka dan Naura, Pak. Arka, sekaranglah waktunya kamu lebih memperhatikan Naura. Papa benar. Sudah, ayo kita berangkat. Ya, Pak. Kamu ini gimana sih kerjanya, nggak becus sama sekali. Harusnya kamu kasih laporan sama saya itu kemarin. Tapi saya tunggu-tunggu kamu nggak telepon saya juga. Bu,
Apa yang saya harus laporkan sama ibu? Sedangkan ibu sendiri aja belum ngasih informasi apapun tentang dokter Rian Birmanto. Ibu ini gimana sih? Dengar ya, saya tidak akan memberikan informasi sedikit pun tentang Alea. Kalau kamu tidak bisa memberikan info tentang dokter itu sama saya. Ada apa, Arun? Tante, aku sekarang benar-benar bingung. Di satu sisi aku harus cari tahu tentang dokter Rian. Belum lagi soalnya Mas Samsul yang lagi mencari tahu tentang masa lalu aku. Sekarang ditambah soal anak itu yang mau buka mulut. Aku harus mastiin kalau anak itu benar-benar gagu selamanya. Loh, kenapa kamu harus mencemaskan Mia, Aruni? Kan waktu itu kamu sudah memastikan kalau Mia itu udah bisu pada saat itu juga, iya kan? Dok, bagaimana keadaan putri saya? Putri Bapak sudah melewati masa kritisnya. Tapi akibat dari kecelakaan itu membuat dia sangat shock dan tidak bisa bicara. Maksud dokter, anak saya bisu? Maafkan saya, Pak. Sebaiknya jangan diungkit kembali masalah kecelakaan itu. Karena akan membuat dia sangat tertekan dan tidak baik untuk perkembangan otaknya. Permisi. Oh, jadi anak itu sudah tidak bisa bicara lagi. Bagus, benar-benar bagus. Dia tidak bisa membocorkan apapun yang ia lihat tadi. Ya Tuhan. Saya sudah kehilangan istri. Anak saya pun bisu. Mia memang udah nggak bisa bicara lagi, Tante. Dan dia juga mungkin tidak berani menyebut nama aku sama sekali. Tapi tetap aja aku khawatir. Aku khawatir kalau sewaktu-waktu dia bisa bicara. Dan sebaiknya yang namanya saksi mata itu harus disingkirkan sebelum dia bisa. Assalamualaikum Kak Naura. Waalaikumsalam. Kak Naura, aku mau ngasih tahu kakak sesuatu. Kakak hati-hati ya Kak sama Kak Kinta. Soalnya masa tadi Kak Kinta nyuruh aku tuh buat ngerjain Oki lagi tahu Kak, tapi aku nggak mau. Apa? Yang bener non Tiara? Ya ampun, makasih ya udah ngasih tahu aku ya. Sama-sama Kak, hati-hati ya Kak ya. Iya. Kok tiba-tiba jadi baik gitu, apaan sih? Bukannya lu benci banget ya sama si ketombe, kenapa malah ngelindungin sih? Ini namanya trik supaya Naura itu sayang sama gue. Kalau kakaknya udah sayang, otomatis apa? Pembantu junior lama-lama bisa sayang juga dong sama gue. Dan dia masuk ke dalam jebakan cinta gue. Bagus banget. Gue setuju kalau kayak gitu. Kak Naura, aku cuma mau ngasih tahu itu doang sih sebenarnya. Aku langsung pamit pulang aja ya Kak ya. Iya. Assalamualaikum Kak. Makasih ya. Assalamualaikum Kak Naura. Assalamualaikum Kak Naura. Hati-hati ya Kak ya. Dah Kak Naura. Dah Kak Naura. Nyonya, berhubungan non Kinta sudah diusir dari rumah ini, Maka kitalah yang akan menemani Nyonya. hore! Tos. Aku nggak butuh kalian temani. Pergi kalian dari sini. Makanya Nyonya, kalau Nyonya ingin bertemu dengan calon mantu yang ada di impian Nyonya, Nyonya harus sembuh dulu, ya nggak? Ya, dan nurut sama kita. Oce ya? Oce. Oce. Arka, Papa, kembalikan Kinta. Mama nggak mau dijagain sama dua dakocan ini. Bapak? Saya ingin bicara sesuatu sama kamu. Oh iya boleh Pak. Di mana tempat yang enak buat bicara? Di sini aja nggak apa-apa ya? Saya mau mengaku sama kamu. Kalau saya ini bukan sahabat dari almarhum bapak kamu. Apa? Jadi selama ini Bapak bohong sama saya? Saya udah percaya sama Bapak. Terus siapa sebenarnya
sebenarnya teman almarhum bapak saya? Ada, Nora. Tapi saya nggak akan ngasih tahu kamu sekarang. Orang itu sangat kaya.